Film pun dibuka dengan adanya seorang bayi laki-laki yang ditemukan oleh sepasang kekasih. Karena beberapa tahun menikah dan tidak dikaruniai seorang anak, mereka memutuskan untuk merawat bayi tersebut. Tak hanya itu, mereka berdua pun akhirnya memberi nama si bayi dengan nama Kiao Feng. Dan setelah Kiao beranjak dewasa, mereka menyekolahkan Kiao ke kuil Shaolin untuk mempelajari bela diri kungfu. Kiao yang kini menjadi seorang Shaolin selalu membantu orang yang membutuhkan, termasuk dengan orang tuanya sendiri. Tak hanya itu, Kiao juga membantu menumpas perampok yang beraksi di tengah masyarakat suku Kaipang. 10 tahun berlalu, Kiao diangkat menjadi ketua suku Kaipang. Dan dengan kedudukannya tersebut, Kiao harus memberantas semua kejahatan yang membahayakan seluruh warga. Kali ini Kiao menemui seorang biksu yang diduga telah menculik seseorang. Benar saja, dengan adanya bukti yang ditemukan, sang biksu tidak bisa mengelak lagi. Tak punya pilihan lain, sang biksu yang berpura-pura menjadi orang suci kini harus menunjukkan identitas aslinya sebagai penjahat. Ia pun memerintahkan beberapa anak buahnya untuk membunuh Kiao. Melihat semua anak buahnya berhasil dikalahkan, sang biksu pun turun tangan untuk menghadapi Kiao. Meskipun sang biksu mengeluarkan jurus andalannya, terlihat Kiao masih jauh lebih unggul dan dapat mengalahkan lawannya tersebut setelah mengeluarkan jurus 18 telapak tangan penakluk naga. Si biksu akhirnya menyadari bahwa orang yang ia lawan adalah Kiao Feng, ketua suku Kaipang. Singkat cerita, Kiao akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya, namun di tengah jalan Kiao dicegat oleh seluruh warga suku Kaipang. Pada saat itu Kiao dituduh telah membunuh wakil ketua suku Kaipang yang bernama Tuan Ma, dan dengan bukti sebuah surat yang ditulis langsung oleh Tuan Ma sendiri, mereka semua percaya bahwa Kiao adalah seorang pembunuh. Di dalam isi surat tersebut mengatakan bahwa Kiao berasal dari suku Khitan, di mana beberapa tahun yang lalu sepasang kekasih dari suku Kaipang menemukan Kiao dalam keadaan terlantar. Tak hanya itu, dalam surat tersebut mengatakan bahwa Kiao berencana untuk menghancurkan suku Kaipang. Sebagai seorang istri dari wakil ketua Kaipang, Nyonya Ma menuntut keadilan atas terbunuhnya suaminya tersebut. Pada kenyataannya suku Khitan sendiri adalah musuh bebuyutan suku Kaipang, dan dengan adanya fakta tersebut, seluruh suku Kaipang menginginkan agar Kiao dibunuh. Kiao yang merasa tidak bersalah kemudian menusukkan sebuah pisau tepat di perutnya. Hal ini menandakan bahwa dirinya benar-benar tidak menginginkan pertarungan antara dirinya melawan sesama penduduk suku Kaipang. Melihat kejadian ini, ketua suku Kaipang yang lain hanya terdiam saja, dan untuk menghindari pertikaian sesama anggota, Kiao terpaksa berhenti menjadi ketua suku Kaipang, dan ia pun berjanji untuk menemukan pelaku yang telah menfitnahnya. Tak lama kemudian Kiao akhirnya tiba di rumahnya untuk menemui kedua orang tuanya tersebut. Namun hal tak terduga pun terjadi, di mana ayah dan ibu angkatnya menjadi korban pembunuhan. Di saat bersamaan, dua orang warga mendatangi rumah Kiao dan menemukan ayah dan ibunya telah meninggal. Mereka pun menuduh bahwa Kiao dengan tega membunuh orang tuanya sendiri.
Setelah itu, Kiau berniat ingin menemui gurunya di kuil Shaolin dengan tujuan untuk menanyakan siapa dirinya yang sebenarnya. Hal aneh pun kembali terjadi, yang ternyata guru Kiau ditemukan sudah tak bernyawa. Seorang murid Shaolin yang melihat hal tersebut kemudian menuduh Kiau yang telah membunuh gurunya sendiri. Pada saat itu Kiau berusaha untuk pergi. Ia menemukan seorang yang cukup mencurigakan. Kiau kemudian berhasil menangkap orang tersebut yang terbukti telah mencuri kitab Shaolin. Di saat itu pula, para Shaolin menemukan keberadaan Kiau dan menyadari bahwa dirinya bukanlah seorang pembunuh. Kiau kemudian mengembalikan kitab tersebut. Namun seorang biksu di sana sangat yakin bahwa Kiau adalah seorang pembunuh. Apalagi beberapa hari yang lalu, Kiau telah membunuh orang tuanya. Dengan prasangka tersebut, seorang biksu mencoba untuk membunuh Kiau menggunakan jurus tapak besi. Namun Kiau berhasil menangkis serangan tersebut. Akibat efek dari jurus tersebut, si pencuri kitab Shaolin akhirnya terhempas dan terungkaplah si pencuri tersebut adalah seorang gadis. Tak ingin bertarung antara sesama Shaolin, Kiau kemudian berusaha untuk melarikan diri bersama gadis yang berhasil ia tangkap. Setibanya di tempat yang aman, Kiau bergegas untuk menyelamatkan gadis tersebut akibat efek dari jurus tapak besi yang cukup mematikan. Gadis tersebut akhirnya mengaku bahwa dirinya bernama Azu, yaitu seorang budak yang mendapat perintah dari tuannya untuk mencuri kitab Shaolin. Azu terpaksa melakukan hal itu sebab tuannya berjanji jika ia berhasil mencuri kitab Shaolin, maka Azu akan dipertemukan dengan kedua orang tuanya. Kiau yang baik hati kemudian memberikan makanan dan juga pakaian kepada Azu, dan keesokan harinya Kiau harus membawa Azu untuk berobat kepada seorang tabib yang dapat menyembuhkan Azu akibat jurus tapak besi. Jika terlambat, Azu akan tewas karena saking kuatnya jurus tersebut. Untuk sementara waktu, Kiau memberikan energinya kepada Azu agar gadis tersebut dapat bertahan meski hanya bersifat sementara. Karena kebaikannya, Azu dapat bertahan sampai saat ini. Dan tak hanya itu, Kiau juga berjanji untuk menemani Azu sampai ia sembuh. Satu hari menempuh jarak yang cukup jauh, Kiau akhirnya tiba di tempat kediaman tabib yang bernama Su. Tak disangka beberapa biksu Shaolin dan juga warga suku Kaipang ternyata sudah berada di sana. Melihat kedatangan Kiau, mereka semua sangat marah dan ingin membunuh Kiau yang saat ini dicap sebagai pembunuh. Tak lama kemudian tabib Su menemui Kiau, namun sayang tabib yang juga keturunan asli suku Kaipang, ia pun menolak untuk mengobati Azu dengan alasan orang yang membawa Azu adalah seorang pembunuh. Pada saat itu, tabib Su memberikan satu syarat kepada Kiau. Jika dirinya bersedia untuk melawan seluruh penduduk Kaipang, maka ia bersedia untuk mengobati Azu. Demi keselamatan Azu sekaligus ingin menepati janjinya, Kiau akhirnya menyetujui permintaan sang tabib meskipun hal tersebut dilarang oleh Azu sendiri. Singkat cerita, Kiau kemudian mengajak mereka untuk minum sebagai tanda terputusnya tali persaudaraan antara dirinya bersama suku Kaipang. Dan setelah itu, jual beli serangan pun terjadi. Ketika Kiau melawan beberapa pendekar Kaipang, ia sangat kewalahan untuk menaklukkan mereka. Akan tetapi dengan jurus andalannya, yaitu jurus 18 telapak tangan penakluk naga, Kiau berhasil mengalahkan mereka semua.
Melihat Kiao yang sulit untuk dikalahkan, Nyonya Ma malah berniat ingin membunuh Azu sebagai balasan atas kematian suaminya. Namun dengan cukup cepat, Kiao berhasil menggagalkan rencana tersebut. Pada saat itu juga Tabib Su malah menusukkan sebuah pisau kepada Kiao yang mengakibatkan Kiao merasa kesulitan untuk melawan mereka. Dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan ini, Kiao mendapatkan pertolongan dari seorang misterius dan membawanya ke sebuah tempat. Sesuai dengan janjinya, Tabib Su kemudian berusaha untuk menyembuhkan Azu. Akan tetapi, tujuannya tersebut adalah supaya Azu tetap hidup dan Kiao akan terpancing untuk menjemput Azu kembali. Di sisi berbeda, Kiao juga berhasil disembuhkan oleh orang misterius yang telah menolongnya. Orang misterius tersebut merasa marah kepada Kiao karena Kiao sebagai orang keturunan suku Khitan rela mati demi menolong Azu dari suku Kaipang. Belum sempat mengetahui siapa dia sebenarnya, orang misterius itu kemudian pergi meninggalkan Kiao. Beralih kepada atasan Azu yang bernama Morongfu, ternyata ia adalah seorang pemimpin kerajaan. Morongfu sendiri memiliki niat buruk di mana ia berkeinginan untuk menghancurkan suku Kaipang, dan ternyata keributan yang selama ini terjadi adalah ulah dari Morongfu sehingga Kiao difitnah sebagai pembunuh. Di tempat berbeda, Azu berhasil melarikan diri setelah dirinya menyamar sebagai tabib. Azu mencoba untuk membunuh si tabib, lalu membakar klinik miliknya. Singkat cerita, Kiao pun berusaha untuk mencari keberadaan Azu, dan tak lama kemudian mereka akhirnya bertemu di sebuah bukit. Setelah itu, Kiao kembali mencari informasi siapa yang telah menyebabkan kekacauan yang terjadi selama ini. Dengan melakukan aksinya tersebut, Kiao berhasil mendapatkan informasi dari pertemuan antara salah satu ketua Kaipang yang bernama Bai Jing bersama dengan Nyonya Ma. Ternyata mereka berdua adalah orang suruhan dari Morongfu untuk membuat onar demi menyingkirkan Kiao dari kehidupan bela diri. Wajar saja Morongfu melakukan hal tersebut karena Kiao adalah seorang ahli bela diri yang sulit untuk dikalahkan. Kiao juga mendapatkan informasi bahwa seseorang yang telah membunuh orang tuanya adalah Duan Zeng dari desa Jinghu. Setelah berhasil mengumpulkan beberapa informasi, Kiao yang ditemani Azu kemudian bergegas menuju ke desa Jinghu dengan maksud untuk membalaskan dendam kematian orang tuanya terhadap Duan Zeng. Singkat cerita, sesampainya di desa tersebut, Duan Zeng tampaknya sedang melakukan latihan bersama putrinya yang bernama Azi. Di sela latihan tersebut, kalung milik Azi terjatuh tepat di depan Azu, sehingga Azu pun mengambil kalung tersebut. Di saat itu pula, Kiao memperkenalkan diri kepada Duan Zeng dan mengatakan bahwa malam ini ada urusan penting yang harus diselesaikan. Mendengar hal tersebut, Duan Zeng akan menyambut kedatangan Kiao di rumahnya pada saat malam hari nanti. Ketika Azu ingin mengembalikan kalung milik Azi, ia tidak sengaja mendengar percakapan Duan Zeng bersama dengan istrinya. Dalam percakapan tersebut, istri Duan Zeng mengatakan bahwa Azi mempunyai seorang kakak yang dulunya ia berikan kepada seseorang. Dapat dipastikan anak yang mereka maksud adalah Azu yang sedang berada di dekat mereka. Setelah itu, Azu kembali menemui Kiao yang sedang berada di atas perahu. Tepat pada malam hari nanti, Kiao akan membunuh Duan Zeng untuk membalas kematian orang tuanya. Pada malam harinya, Kiao kemudian mencari keberadaan Duan Zeng dan ternyata Duan Zeng sudah berada di atas perahu. Duan Zeng mencoba untuk meminta maaf karena sebetulnya ia benar-benar tidak tahu bahwa orang yang telah ia bunuh adalah orang tua Kiao. Tak ada pilihan lain, Kiao yang sangat marah akhirnya mengeluarkan jurus andalannya untuk membunuh Duan Zeng.
Merasa ada yang aneh, Kiau menyempatkan diri melihat Duan Zeng yang tenggelam, dan ternyata orang tersebut bukanlah Duan Zeng, melainkan ia adalah Azu yang menyamar sebagai ayahnya. Diketahui Azu melakukan hal itu karena ia tidak ingin Kiau membunuh ayahnya sendiri. Akibat dari jurus yang Kiau lakukan, Azu pun akhirnya meninggal dunia. Setelah itu Kiau mengantarkan jasad Azu ke hadapan kedua orang tuanya tersebut, dan pada saat itu juga Duan Zeng mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyerang satu orang pun dari suku Kaipang. Mendengar perkataan tersebut, Kiau akhirnya sadar jika informasi yang ia dapatkan dari Beijing adalah informasi palsu. Dengan penuh amarah, Kiau akhirnya mendatangi Beijing. Melihat Kiau ada di hadapannya, Beijing kemudian membuka suara bahwa selama ini ia bekerja kepada Murongfu untuk menghancurkan suku Kaipang. Kebetulan pada saat itu Nyonya Ma juga berada di tempat tersebut, dan berkat bantuan dari Azi, sang adik dari almarhumah Azu, semua rencana mereka akhirnya terbongkar, di mana mereka berdualah yang membuat kekacauan atas apa yang terjadi selama ini. Kiau yang sangat geram kemudian menghajar Beijing, dan di waktu yang sama Murongfu ternyata sudah berada di tempat tersebut. Bukannya membantu, Murongfu malah membunuh Beijing. Begitupun juga dengan Nyonya Ma yang juga terbunuh oleh anak buah Murongfu. Untuk rencana selanjutnya, Murongfu akan membunuh Kiau, dan sebuah pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Di tengah pertarungan itu, Kiau cukup kewalahan dan hampir saja tewas. Namun pada akhirnya ia bangkit kembali setelah mengingat pesan gurunya ketika berada di kuil Shaolin, sehingga Kiau berhasil mengalahkan Murongfu. Setelah pertarungan tersebut, beberapa warga dari suku Kaipang melihat kemenangan Kiau terhadap Murongfu. Mereka pun kini menyadari bahwa Kiau telah difitnah oleh temannya sendiri. Singkat cerita, Kiau kemudian pergi ke sebuah desa di mana jasad Azu disemayamkan di tempat tersebut. Sesuai dengan janjinya kepada Azu, Kiau akan keluar dari dunia bela diri setelah berhasil menyelesaikan semua masalahnya. Kembali kepada Murongfu, ternyata ia masih hidup setelah ayahnya berhasil menyelamatkan anaknya itu. Ayahnya tersebut bernama Murongbu, seorang pendekar ahli pedang yang cukup terkenal. Ia sengaja mengasingkan diri selama bertahun-tahun agar anaknya tersebut bisa hidup mandiri untuk memajukan kerajaan. Dan di sisi lain, Kiau pun akhirnya bertemu dengan ayah kandungnya. Ia sendiri bernama Yuan Shen, di mana pada sebelumnya Yuan lah yang telah membunuh biksu Shaolin dan orang tua angkat Kiau. Masih belum jelas apa motif dibalik pembunuhan yang telah ayahnya lakukan. Flashback ketika Kiau masih kecil, Yuan Shen dan istrinya sedang dalam perjalanan menuju ke desa mereka. Namun di tengah perjalanan, mereka mendapat serangan dari sekelompok jubah hitam yang dipimpin langsung oleh Murongbu. Akibat dari pertarungan tersebut, istri Yuan Shen akhirnya terbunuh, dan untuk Kiau sendiri, ia ditinggalkan di tempat tersebut oleh ayahnya. Pada saat ini juga, berlatar di tempat yang sama, Yuan Shen dapat bertemu kembali dengan Murongbu, dan film pun berakhir.